Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di awal perjumpaan kita, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas materi tentang menghormati orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini adalah: yang pertama, menyimpulkan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, aspek pengetahuan. 2. Menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai Quran Surah Al-Isra ayat 23, aspek keterampilan. 3. Membiasakan diri mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan berbakti kepada orang tua dan guru, serta mencerminkan perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, aspek sikap. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Adapun makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 tersebut adalah perintah untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk berbuat baik terhadap ibu bapa, memelihara ibu bapa dengan sebaik mungkin, dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar kepada keduanya, meskipun itu hanyalah perkataan "ah" atau semacamnya. Tahukah kalian mengapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak? Lihatlah,
sosok seorang ibu atau yang sering kita panggil dengan sebutan mama. Dalam kandungan beliaulah kita tinggal selama 9 bulan dengan kondisi tubuh ibu yang semakin hari kian lemah dan bertambah-tambah lemah. Dari rahim beliaulah kita terlahir ke dunia ini dengan taruhan jiwa dan raganya yang disertai teriakan sakit yang ditahannya. Dengan jari jemari lembutnya, kita dirawat, diasuh, dan dibesarkan penuh kasih dan cinta. Oleh karena itu, janganlah durhaka kepada ibu, duhai semuanya. Ingatlah, ridha Allah tergantung pada ridho ibu, dan murka Allah terletak pada murka ibu. Hadis riwayat Baihaqi. Tengoklah, sosok seorang ayah atau yang sering kita panggil dengan sebutan papa. Perjuangan dan pengorbanan seorang ayah pun tidak kalah penting dengan ibu. Setiap hari di pagi yang buta, di saat kita masih lelap dalam tidur dan masih terbuai dengan mimpi-mimpi yang indah, di saat embun masih menyelimuti bumi, dengan tubuh yang gemetar, ayah keluar rumah menuju tempat di mana ia bekerja. Tak peduli dinginnya pagi, tak peduli teriknya matahari, tak peduli guyuran air hujan, tak peduli lelah dan letih menggerogoti tubuh. Ayah melangkah dengan pasti, berjuang, bekerja, mengais rezeki demi dan untuk anak-anaknya tercinta. Untuk itu, berbaktilah kepada ayah. Gunakan dan manfaatkan fasilitas yang telah diberikan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak, ini sama saja kamu bersenang-senang di atas lelah dan letih ayahmu. Ibarat lintah, kamu hidup, kamu hirup tenaga dan keringat ayahmu dengan kesenanganmu. Pandanglah sosok seorang guru. Sama halnya dengan ibu dan bapak, guru pun merupakan sosok yang tidak kalah penting dalam perjalanan hidup kita, utamanya dalam segi pendidikan. Karena guru, kita bisa pintar menulis dan membaca, kita jadi mahir menghitung dan pandai membandingkan sesuatu dengan lainnya. Karena guru, kita bisa menjadi seorang hebat dan memiliki keterampilan yang beragam. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela meninggalkan keluarga demi menunaikan tugas negara, mencerdaskan anak-anak bangsa. Guru adalah pewaris al-anbiya atau pewaris para nabi. Karena dari guru kita dibimbing dengan berbagai ilmu sehingga menjadi sosok dewasa yang berkarakter dan mengerti banyak hal.
Oleh sebab itu, dengarkanlah nasihat guru, laksanakanlah perintah sesuai bimbingannya, agar kelak kalian akan menjadi milenial bangsa yang tidak ketinggalan zaman. Lalu, bagaimanakah cara menghormati ibu dan bapak serta guru? Kepada ibu bapak, jika mereka masih hidup, doakanlah mereka. Berkorbanlah untuk mereka. Laksanakan nasihat dan perintah mereka. Rawatlah mereka dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Rendahkan diri, berikan kasih sayang, dan berkatalah halus dan sopan kepada mereka. Mintalah keridhaan kepada mereka ketika hendak melakukan sesuatu. Berbuat baiklah kepada mereka meskipun mereka berbuat aniaya. Kepada ibu bapak jika mereka telah meninggal dunia, doakanlah mereka. Rawatlah jenazah mereka. Lanjutkan cita-cita luhur mereka. Laksanakan wasiat dari mereka. Selesaikan utang piutang dan perjanjian mereka ketika masih hidup. Sambunglah silaturahim dengan karib kerabat dan sahabat mereka. Kepada ibu bapak, gurumu, hormati dan muliakan mereka. Muliakan keluarga dan sahabat mereka. Sopan ketika berhadapan dengan mereka. Ikutilah sikap baik yang mereka tunjukkan. Bersabarlah terhadap perlakuan kasar dari mereka. Amalkanlah ilmunya dan bagilah kepada orang lain. Tunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran mereka. Usahlah melawan, menipu, dan membuka rahasia mereka. Agungkan mereka dan yakini kesempurnaan ilmu mereka. Berkomunikasi dengan mereka secara santun dan lemah lembut. Hormati dan kenanglah jasa-jasa mereka meski mereka telah wafat. Sekarang, sebagai seorang muslim, pantaskah kita durhaka kepada ibu bapak dan guru yang telah berjasa dalam perjalanan hidup kita? Menjawabnya memanglah mudah, akan tetapi sangatlah sulit untuk membuktikannya. Untuk itu, kerjakanlah tugas berikut. Singkat tentang pentingnya sosok seorang ibu bapak dan guru dalam kehidupan. 2. Lengkapi ceritamu dengan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai pesan Quran Surah Al-Isra ayat 23. 3.
Sajikan ceritamu melalui voice note di grup WA kita. Selamat bekerja ya. Sampai jumpa pekan depan pada materi kuis hormati ibu bapak dan gurumu. Jangan lupa, jika video pembelajaran ini bermanfaat, dengan senang hati saya tunggu like and subscribe, comment and share-nya. Terima kasih yang tulus untuk semua yang telah sudi berbagi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.